muridnya berasal dari beberapa wilayah. Ya, oke, adik-adik mahasiswa tadi sudah lihat ya, ada bapak-bapak yang apa? Yang ya, tapi pandai matematika ya, dan bapak tersebut ya berusaha untuk memberikan ilmunya ya supaya bermanfaat untuk orang lain ya, supaya hidupnya itu penuh arti ya. Jadi arti, jadi ya keterbatasan bukan masalah ya, bukan masalah untuk dipermasalahkan ya. Jadi semua ya manusia itu ya diciptakan oleh Allah itu untuk sukses ya, walau tuli ya tapi bisa sukses ya, walau tunanetra tapi bisa sukses. Sebelum kita memulai pembelajaran kita, training motivasi, mari kita memotivasi diri dulu ya. Saya akan menyampaikan go 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 yes, kalian menyampaikan sukses, tangannya digenggam ke atas ya. Ya betul gitu, yang ini yang lainnya sukses ya, tangan dua boleh, tangan dua ke atas, sukses ya. Oke, coba ayo sukses gitu ya. Oke mas tangannya sukses. Nah go ya, go sukses ya. Oke. Ketika saya menyampaikan go yes, kalian menyampaikan go sukses. Go-nya 3 kali ya. Oke? Ya, siap ya. Oke. Yes. Oke. Siap. Go yes. Go yes. Lagi ada menyampaikan go sukses ya. Tangannya ke atas ya. Oke. Atas. Saya ulangi. Go yes. Sukses. Oke. Tepuk tangan dulu untuk kita. Oke, terima kasih ya. Hari ini kita harus bersemangat. Harus diri kita itu berjuang. Harus diri kita ini memiliki keinginan yang kuat. Nah, sekarang saya mau tanya dulu. Tadi ketika saya memutar video, kira-kira apa yang terbersih di dalam pikiran kalian? Ada yang menyampaikan pendapatnya? Merubah stigma ataupun pemikirannya dalam diri kita. Ya, bahwa ternyata kasus yang dalam video ini menjelaskan Bapak itu bahwa saya ini harus sukses, saya itu harus sama dengan yang lain, benar nggak? Saya harus sama dengan seperti orang-orang umumnya, sehingga saya harus berkarya, harus bisa percaya diri. Ya kan, buktinya Bapak tadi, Bapak H itu memberikan siswanya itu orang-orang yang pada umumnya, menandakan bahwa keterbatasan itu ya bukan untuk membatasi kesuksesan kita. Ya kan? Sepakat ya dari sini ya? Oke, sepakat. Menginginkan kalian semuanya itu memiliki ada rasa tergerak di dalam hati dan pikiran untuk lebih maju, lebih bersemangat dan sukses di dalam masyarakat. Ya, tapi bagaimana caranya untuk menyukseskan diri kita di dalam masyarakat? Ya, mungkin orang menyampaikan aku sukses bagi diri saya, tapi dikatakan sukses jika ada kontribusi di dalam masyarakat. Kita mampu bergaul dengan masyarakat. Oke, gimana Bu Husna slide-nya? Oke, ya. Nah, ternyata hari ini luar biasa kaya
kalian ada di kampus, sudah kuliah. Benar nggak? Ada yang semangat, ada yang bahagia dengan hal ini kalian bisa kuliah? Bahagia. Karena ternyata ketika seseorang kuliah itu bukan menjadi siswa lagi, ya, tapi mahasiswa. Artinya mahasiswa apa? Berarti kita harus lebih, pertama harus lebih kreatif, harus lebih berani. Maha itu berarti kan tinggi toh. Kalau siswa itu kan masih kecil-kecil, harus mandiri. Karena kampus ini kalau dalam pengertiannya loh ya, adalah kampus sebuah kompleks atau daerah yang kumpulannya itu gedung-gedung dan terdiri dari orang-orang yang ingin memperluas ilmunya, mengembangkan dirinya. Sepakat dari sini? Kayak gini, acungkan tangan bagi yang sepakat dengan pernyataan saya. Acungkan tangan, ayo, acungkan tangan, tangannya ke atas. Ayo yang tinggi yang setuju. Nah, jangan separuh-separuh. Ayo. Nah, gitu dong, ya. Berarti sepakat? Ayo acungkan tangan dulu. Iya, sama-sama memilih. Saya tanya dulu kepada yang Mbak ini dulu. Kenapa Mbaknya dulu? Namanya siapa? Yang keras suaranya. Fatimah Bizaro. Kenapa Anda kuliah, Mbak? Yang pertama dibuka maskernya nggak apa-apa, biar teman-temannya kedengeran. Oke. Kenapa Anda kuliah? Oke. Oke, Mbak Fatimah Zahra tujuannya kuliah menambah pengetahuan dan wawasan dan menambah relasi atau hubungan teman, memperluas hubungan teman. Begitu ya Mbak Zahra? Ada lagi yang mau menyampaikan? Ada? Ingin menyenangkan orang tua biar bahagia. Pemahaman yang lebih luas lagi supaya kita ini pemahamannya tidak hanya sekedar aku kuliah itu ternyata hanya pengen ilmu. Oke, itu betul 100. Pengen memperbanyak hubungan antar teman. Oke, betul itu 100. Kemudian pengen cerak. Oke, itu 100. Tapi apa lagi kira-kira? Kita perlu klarifikasi dulu bahwa klarifikasi itu semacam kita perlu luruskan, menjelaskan ya, bahwa ternyata kita itu kuliah apakah hanya untuk menyenangkan orang tua? Tidak ya? Tidak itu. Kemudian yang kedua, apakah untuk mencari uang? Tidak juga. Yang ketiga, aku mau cari jodoh. Ayo, ada yang sudah kenalan tak ini? Ayo, dulu kita punya kenalan dulu ya. Ayo. Pacar. Sudah punya pacar. Cari jodoh. Apa cuma sekedar mencari isi waktu luang? Pengen dikatakan aku biar kuliah biar keren gitu? Tidak. Oke, lanjut Bu Husna. Ternyata apa kira-kira? Teng teng. Wah, luar biasa. Kuliah ini adalah investasi masa depan. Investasi masa depan seperti yang disampaikan Pak Hash, ya. Ketika kita mendapatkan ilmu yang banyak, maka dunia kita dapat. Kalau cuma tujuan mencari jodoh, ya sudah dengan dapat jodoh aja, ya kan? Kalau misalnya cuma niatnya cari uang, cuma dapat uang kok bisa jadi cuma uangnya tidak banyak, begitu kan? Tapi kalau sudah masa depan, itu berarti satu hal yang lebih cerah, ya Mas ya, itu ya? Oke. Satu hal yang bisa dibanggakan, satu hal yang bisa dinikmati oleh anak-anak kita nanti, benar nggak? Karena pengetahuan tadi ya. Nah, cuma di sini ada cumanya.
Kenapa Bu Ben? Kok ada cumannya? Ternyata di saat kuliah banyak yang tidak sukses. Ternyata di sini ada catatan 40 juta pengangguran. Kalian mau jadi pengangguran? Tidak, karena kalian tujuan jauh-jauh ya. Dari mana aja sih asalnya ini? NTT. NTT luar biasa. NTT pergi ke Jember, ya. Ya jauh-jauh. Mohon maaf, bukan Mas Edo ya, bukan Mas Edo ini. Ini bukan Mas Edo ya. Jauh-jauh dari NTT ke sini. Cuman apa? Cuman males-malesan, tidur di rumah. Ada nggak orang males dapat kebahagiaan, kesuksesan? Ada nggak? Nggak ada. Nggak ada, ya. Adanya itu orang malas itu pangkal tidak punya apa-apa. Ya, oke. Ya, jadi pengangguran terjadi ini karena faktor malas, tidak mau susah. Oke, disampaikan, saya kan punya keterbatasan, punya hambatan. Tapi ternyata buktinya tadi Bapak H membuktikan bahwa dia bisa sukses, benar nggak? Berarti itu terpatahkan. Benar nggak? Oke, sepakat dari sini ya. Jika kita ingin sukses berarti tidak boleh malas. Selama kuliah harus bersemangat, harus lebih lebih tanggap ketika tidak ada yang kurang mengerti, harus bertanya kepada siapa? Kepada dosen, kepada teman. Tidak boleh mandek. Aduh, aku nggak bisa, diem saja. Bukan karakter seorang mahasiswa seperti itu. Karena karakter mahasiswa itu harus inovatif. Dia penuh dengan keinginan yang kuat, ya, kreatif. Ada aja yang mau dibuat pertanyaan yang sangat luar biasa. Ada aja hal-hal yang mau dikreasikan. Contohnya Pak H. Pak H itu guru matematika, tapi untuk membuat balok, ya, media pembelajaran, beliau membuat sendiri. Coba bayangkan. Berarti dia kreatif, benar nggak? Oke. Selanjutnya, ternyata dari 40 juta pengangguran di Indonesia ini, sebenarnya dia cerdas, namun tidak mau bekerja sama dengan temannya. Nah, kenapa? Ketika seseorang hanya berdiam diri saja, maka wawasannya akan tidak berkembang. Benar nggak? Kemudian merasa dirinya akhirnya kurang percaya diri. Benar nggak? Merasa dirinya itu terpojokkan. Benar nggak? Nah, sehingga ketika kita mau menjadi orang yang memiliki investasi masa depan yang luar biasa, menjadi orang-orang sukses, maka kita harus mampu bekerja sama dengan orang lain. Ya, harus berbaur. Tidak boleh diri kita merasa kurang percaya diri. Semuanya sama. Tinggal hanya apakah kita memiliki keinginan atau tidak. Di sini semuanya mau menjadi sukses, mau berbaur dengan teman-temannya. Mau. Oke. Harus yang keras, yang jawab. Yang di belakang ini kenapa ini? Mas, kenapa kamu tidak jawab dari tadi? Saya perhatikan ya. Yang barisan ini ya, ini Mas, ya, harus jawab, oke? Oke. Kemudian selanjutnya, ternyata orang yang memang menjadi pengangguran salah satunya adalah kemampuan komunikasinya kurang. Diam saja, nggak ngerti, diam. Ya, nggak ada inisiatif, tidak ada keinginan untuk bertanya. Mau jalan sendiri, tidak tahu arah, diem. Ya, itu akhirnya apa? Memperkecil diri kita sendiri, tidak mengembangkan potensi yang ada dalam diri kita. Mbak, ini kemarin sudah bisa hafal surat Al-Arifan. Aktif, ya. Itu adalah suatu potensi
potensi yang bisa jadi orang lain belum memiliki begitu. Ya, jadi kalau nanti ketemu sama saya dalam mata kuliah apa ya, psikologi ya, berkaitan psikologi, ada yang namanya teori humanistik. Itu apa Bu Ben? Nanti kalau kuliah sama saya. Nah, sekecil apapun yang kalian lakukan, maka hargai itu. Jadi kalau kita mau berprestasi tidak harus yang tinggi-tinggi. Kalian kuliah di sini itu satu prestasi, bener nggak? Oke, sepakat ya. Kita lanjutkan Bu Husna. Apa lagi? Oke, lanjut. Ya, maka di dalam perkuliahan itu diharapkan mampu mengembangkan ya kecerdasan kita ya dan akhlak kita begitu. Kecerdasannya dari mana? Kalian menempuh mata kuliah. Nanti mata kuliahnya Bu Ina, Pak Dedi, Bu Lai, Bu Jika, Bu Benita, Bu Husna, Bu Tati, banyak ya. Itu untuk mencerdaskan kalian. Tapi akhlaknya apa di sini? Supaya antara satu dengan yang lain saling menghormati, saling menghargai. Ya. Apakah di sini? Oke, kita lanjut. Nah, kita harus lebih bersemangat. Kooperatif itu apa? Bahasa lainnya. Ada yang tahu kooperatif? Kerjasama. Semangat. Makanya nanti dosen-dosen menyampaikan ada tugas kelompok. Itu tujuannya adalah untuk bekerja sama, mengembangkan nilai-nilai kita supaya mampu berkomunikasi dengan baik, bekerja sama dengan baik. Jangan sampai nanti ketika berkelompok, aku kan punya hambatan, aku tidak mau mengerjakan, biar temanku saja yang mengerjakan. Salah atau benar kayak gini? Salah. Seharusnya seperti apa? Bekerja sama, karena itu mengembangkan diri kita. Kalau kita diam aja, nggak ada tanya-tanya, diam aja. Ya, seharusnya kita menyumbangkan. Oke, ayo kapan kita kerja kelompok, begitu ya? Oke. Kemudian mampu mengembangkan teknologi. Kemarin diajari Bu Risna apa aja? Ya, sama Pak Denis. Membuat PowerPoint, terus apa lagi? Apa lagi kira-kira? Membuat PowerPoint, kemudian membuat identitas diri, betul nggak? Iya benar. Oke, itu sebenarnya semata-mata untuk mengembangkan diri kita supaya melek teknologi. Melek itu biar tahu perkembangan zaman. Nggak, tujuannya begitu. Jadi di sini harus mampu untuk bekerja sama. Jika tidak tahu harus harus memiliki inisiatif. Oke. Nah, ini ya, gimana sih sebenarnya Bu Benita untuk menyantumkan gambar ya. Ada yang hambatan juga ya. Tapi di sini bukan mengalami, tapi dia sukses gitu. Dia mengikuti olimpiade olahraga ya, dan dia menang gitu. Kegagalan demi kegagalan tanpa kehilangan harapan dan semangat. Itu menurut Winston. Jadi orang juga itu bukan berarti yang sudah kaya, sukses tanpa kehilangan harapan maksudnya. Ya, jadi tanpa kehilangan harapan, meskipun gagal berusaha lagi ya. Ini dicontohkan oleh penemu lampu. Alva Edison itu adalah penemu lampu. Beliau ini 999 kali percobaan akhir Alva Edison yang menemukan lampu ya. Itu ternyata kegagalan demi kegagalan. Kegagalan demi kegagalan ya. Thomas Alva Edison itu melaluinya. Itu yang dinamai sukses. Nah, jadi kalian
ketika nanti ya kuliah kesulitan harus berusaha dulu. Jangan ada di kos-kosan, kok nggak bisa ada di kos-kosan aja, begitu ya. Berarti menyerah. Berarti ada. Oke, yang kedua, ternyata apa sih sukses itu? Ternyata menurut Napoleon Hill menyampaikan bahwa sukses itu pasti melewati kepahitan dalam hidup. Ya ini cerita aja zaman kekinian ya. Sultan yang glow apa MS glow ya? Apa itu? Apa itu? MS glow itu ternyata yang kaya sekarang yang jadi sultan itu bukan berarti langsung jadi sultan, tapi mereka itu dari bawah, dari nol. Mereka sudah banyak mengarungi kehidupan ataupun hal-hal tantangan yang tidak enak, begitu. Jadi bukan langsung enak begitu, harus ada usaha dulu, sakit-sakit dahulu, berenang-berenang dulu, begitu kan? Nyanyi Romai Rama ya. Baru mendapatkan kebahagiaan. Nah sekarang waktunya kalian ini masih bersakit-sakit. Bukan yang indah-indah toh yang dirasakan ya. Bu Tati pun juga begitu ya Bu Tati ya. Oke. Selama mau menjadi dosen Bu Tati ini pastinya banyak tantangan. Ya, contohnya tidak punya uang ketika mengerjakan tugas banyak, begitu ya, banyak. Cuman setiap orang tuh tidak mau menyampaikan permasalahannya. Setiap orang tuh banyak permasalahannya. Cuman karena pengen sukses, jadi dia berusaha ya. Oke, kita lanjut. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu? Tidak ada? Kalau ada yang mau bertanya, bukan, saya mau bertanya. Ya, untuk sukses, bagaimana kita sukses di kampus akan dijelaskan oleh Bu Husna. Ya, biar suaranya berbeda. Ya, oke, kita lanjut, kita sambut Bu Husna. Tepuk tangan.